Balik lagi di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Masih sama Mbak Ana. Semoga belum bosan. Jangan bosan, masih banyak soalnya yang mau digali. Mbak, tadi kita sempat berhenti di urusan AI ya, dengan kecanggihannya yang memang luar biasa. Dan di tempat Mbak Ana kerja, lebih dari 50% staffnya itu dari Gen Z ya, anak-anak muda, milenial, Gen Z malu-malu. Iya, kira-kira gitu. Kan daripada dibilang gini, milenial akhir tuh kayak stop terakhir, habis-habisan gitu. Mbak, selama 30 tahun di industri ini gitu ya, kelihatan nggak Mbak beda-beda gaya kerjanya? Artinya gaya kerja tuh bukan secara personal ya, tetapi secara generasi, dan kalau ada apa yang paling kelihatan? Pertama, kalau generasi yang lebih tuaan gitu ya, kita itu dididik untuk kalau bekerja tuh jangan banyak menuntut gitu ya. Bisa dibilang ya. Bisa dibilang, dan kalau kita putus asa di kantor itu jangan gampang give up gitu. Jadi kayak ada certain things yang memang itu part of pekerjaan, part of life ya, ditelan lah gitu ya gitu. Kita tuh benar-benar diajarin junjung tinggi soal loyalitas, dedikasi, itu kan didikan dari orang tua ya. Jadi makin lama bekerja di satu tempat makin bagus, baik gitu kan, gitu. Terus jangan banyak menuntut, kita harus kasih lihat dulu kita mampunya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. So itu adalah perbedaan, karena memang perbedaan ajaran dan environment in where we grew up gitu ya. Generasi saya grew up dengan generasi mereka kan berbeda. Dan kita tuh diajarin sabar, sesuatu itu akan ada waktunya gitu. Jadi proses itu penting. Proses gitu. Itu penting, proses gitu kan? Penting. Sesuatu itu akan ada waktunya. Kalau di Gen Z itu tidak seperti itu gitu. Mereka itu tumbuh di hal-hal yang banyak instan. Jadi mereka itu saya tidak bilang mereka tidak profesional, enggak, tapi memang mereka tumbuh dengan mindset dan mentality yang berbeda gitu ya. Mindset mereka adalah mereka tumbuh di area ketika kita udah deliver A, B, C, D, I should get a reward. Gitu. Kalau kita kan kita deliver A, B, C, D, ya itu memang kerjaan kita A, B, C, D gitu kan. Jadi reward itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kayak mereka sudah duduk di posisi tertentu dan mereka merasa mereka udah ngerjain semuanya. Dalam 6 bulan mereka harusnya either naik gaji atau naik posisi. Pernah nggak ada yang bilang begini, Bu Ana, Ibu duduk di posisi itu perlu berapa tahun ya? Lalu dia bilang, besok saya duduk di situ. Besok belum ada. Belum. Belum ada. Tapi ada yang nekat. Tapi anak-anak ini memang tidak mau spend their entire life building a career. Ini mindset mereka adalah mereka harusnya bisa lebih cepat ada di posisi dari kita. Itu memang umum ya, nggak cuma di industri saya rasa itu umum gitu. Ya, di industri kerja ya. Di industri kerja tuh umum bahwa they should be able to do this faster. And to be honest, mungkin ekspektasi saya juga gitu. Karena apa? Karena ada teknologi yang bisa membantu. Karena ada platform-platform information yang bisa membantu mereka mendapatkan information yang mereka butuhkan. Berbeda dengan kita dulu gitu ya, susah kan dapat informasinya gitu. Cara kerja juga kan berbeda ya, terus ketersediaan tadi environment-nya sama teknologinya betul-betul yang menolong mereka untuk, kalau dulu kita mesti kerjain lambat semuanya, sekarang mereka begitu aja udah. Benar. Dan terus terang problem di dunia ini makin banyak, jadi memerlukan solusi makin banyak juga gitu. Dan makin banyak ya, bukan makin cepat ya. Bukan makin cepat, makin banyak sih gitu ya. Dan itu juga membuka venue untuk opportunities mereka mengeksplor solusi apa yang mereka bisa berikan kan. Jadi kalau dibilang apakah mereka semua dan mereka tuh rata-rata hustler ya kalau aku perhatiin ya. Mereka bisa kerja ke kantor, tapi mereka juga punya something on the side yang mereka suka
Itu banyak juga yang seperti itu gitu. Kalau di gen-gen anak muda Ya, ini. yang sekarang nih ya. Yang anak yang sekarang ini gitu. Dan selama itu mengenrich mereka punya pengalaman sih, I think it's okay gitu ya. Mereka kan driven oleh purpose gitu kan. Di dunia ini harusnya hidupku nggak cuman datang ke kantor mengeluarkan ide-ide, tapi there's got to be a bigger purpose. Kan mereka always in the search of that purpose gitu kan. Itu keren sih ya sebetulnya ya. Keren asal mereka sebenarnya tahu purpose itu apa ya gitu. Karena kadang-kadang purpose Mana itu mau bilang kan mereka nggak tahu gitu atau karena di kepala mereka mungkin purpose itu it has to be bigger than life gitu ya. Padahal sebenarnya purpose itu kan is not always bigger than life. Purpose mereka kan bisa jadi purpose untuk orang-orang di dekatnya, iya, atau yang short gitu. Seperti itu sih. Makanya mereka kan suka banyak mencari pegangan atau idola atau informasi atau that's why all these self-development books really click ke mereka tentang mindfulness, which is reconnecting to yourself, to find that gitu. Jadi mereka itu sangat afraid they are lost dengan kerjaannya mereka gitu. Info ini menarik tapi sejujurnya agak bisa lebay sih akunya gitu. Jadi gini, di sini enak lebay kita juga. Bukan, karena info itu jadi kayak gini, jadi menakutkan. Di satu pihak mereka sangat membutuhkan motivasi-motivasi. Sebenarnya semua orang butuh tuh motivasi gitu ya. Tapi yang tadi Mbak mention terakhir gitu ya, soal mindfulness, soal ketakutan mereka, aduh ntar gue gimana ya, apa segala macam gitu-gitu. Nah, apakah memang anak-anak Gen Z ini di dunia kerja, apakah menurut Mbak Lana serapuh itu? Serapuh itu mereka. Contoh, tadi kan ngomong soal reward ya. Dulu kan, bukan dulu sih, aku sampai sekarang gini, kalau ada kerjaan, ya lo kerjain, kenapa? Itu bagian lo. Ya emang itu harus lo kerjain gitu. Terus kalau manajemen nggak bilang apa-apa, nggak bilang thank you gitu misalnya, ya lo jangan jadi frustrasi gitu. Nah, apakah di anak-anak Gen Z sekarang tuh jadi misalnya gitu ya, urusan reward aja gitu ya, kalau lo nggak bilang thank you, wah nggak bener nih, lu udah capek-capek boro naik gaji, thank you aja kagak ada gitu. Mereka tuh memang appreciation seeker. Mereka tidak melulu mencari naik gaji sih, tapi mereka pengen bahwa effort mereka itu di-appreciate. Nggak harus all the way ke manajemen tinggi gitu ya, tapi to their supervisors, ke mungkin kliennya gitu kalau di kita gitu ya, timnya. So that kind of appreciation itu penting. Karena apa? Karena mereka dididik, kalau menurut aku mereka dididiknya juga seperti itu, bahwa kita sebagai yang generasi lebih tua tuh mengapresiasi mereka kan gitu. Kalau di dalam lingkungan keluarga kan dan thank you. Kalau saya memang selalu ngomong thank you sama mereka semua. Harus itu thank you. Jadi kalau town hall apa gitu ya, selalu untuk tidak lupa bilang thank you banget buat mereka semua. Cuman gini, ada perbedaannya lagi. Kalau kita itu we are very respectful of people yang lebih tua. Atau people yang kita nggak kenal dan kita tahu, mereka udah achieve a certain accolades lah dalam hidupnya gitu ya. Sehingga kita selalu memposisikan kita untuk memanggil mereka, mungkin kalau agak muda masih Mbak atau Mas atau Pak atau Bu ya. Kalau Gen Z itu kalau di kantor sih enggak ya, karena mereka tahu ya gitu kan, mereka tahu tentang hierarkikal ini kantor. Oh, jadi tapi mereka masih berterima ya dengan hierarki itu. Masih berusaha merespek itulah yang kalau di kantor. Tapi kalau ketemuan begini nih gitu ya, saya juga banyak tuh anak-anak muda yang baru kerja tuh, itu memanggilnya tuh udah atau baru ketemu gitu ya. Bisa sis, bisa kak, itu kan aneh ya. Iya, gitu kan. Bro, halo bro. Itu kayak, it's bukan sis juga gitu kan ya, gitu, bukan kak juga gitu, atau panggil nama langsung gitu. Menurut aku itu sangat innocent of them gitu loh, karena mereka ngerasa everybody is equal, we are here
Mungkin gitu ya di kepalanya gitu kan. Mbak Ana nggak terganggu? Of course aku terganggu. Terganggu. Aku masih mau kerja nggak? Untung kalau anak di kantor gak ada yang kayak gitu ya. Kalau di kantor aku panggil sama semua orang itu Mama Ana. Jadi I'm okay with that gitu ya. Mama Ana boleh, Mbak Ana oke gitu ya. Mama Ana sih biasanya mereka semua manggil. Atau ibu kan, karena mereka juga mungkin ngelihat umur ya gitu ya. Nah tapi kalau yang tadi itu yang let's say nih ada anak-anak muda yang ingin mengenalkan diri karena mungkin ingin mempromosikan perusahaannya ke kita gitu ya, atau ya mostly lebih seperti itu deh ya. Atau kita baru meeting pertama kali sama pihak luar yang banyak anak muda tuh panggilan langsung nama atau ya kayak sis kayak gitu tuh itu banyak ganggu sih. Dan nggak ganggu ke saya aja, even anak-anak millennials yang memang di meeting yang begitu tuh juga apa yang atau sama klien begitu tuh juga kayak kok aneh banget sih gitu loh. Terlalu casual aja gitu. I don't know, terus terang kenapa? Lebih karena kita ada di generasi yang berbeda atau ya artinya jadi kulturnya juga beda nih gitu, nggak biasa. Mungkin mereka ya itu kembali lagi gitu, mungkin di mindset mereka ini adalah sesuatu yang casual gitu loh. It's not something yang sangat important gitu, mengadres someone itu tuh nggak something yang important kan, gitu. Mungkin lebih important mengadresnya dari sisi gender mungkin, you know, kayak see here, I don't know gitu ya. Tapi itu salah satu hal yang saya perhatiin sih dari Gen Z, dan itu menurut saya agak mengganggu sih. Kalau pas ketemu yang model kayak begitu saya langsung koreksi. Saya langsung koreksi dan mereka di tempat. berterima nggak? Iya, mereka kaget sih gitu. Saya nggak marah, saya hanya mengkoreksi aja. Mereka kaget karena Mbak Ana bilang ini nggak boleh kayak gitu. Iya, saya bilangnya bukan dari sisi langsung nggak boleh. Saya bilangnya ada baiknya gitu ya, ketika kita ketemu dengan orang yang kita nggak kenal, kita baru ketemu, kita lihat juga gitu loh, kita harus respectful. Saya ambil angle-nya dari respectful gitu. Di challenge kan kalau yang begitu sama mereka? Nggak mungkin karena saya yang ngomong ya. Nggak challenge balik sih gitu ya. Tapi mereka diam dan mereka oh iya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau yang ngomong peer-nya ya, atau yang milenial saya itu saya terus nggak tahu ya gitu. Tapi itu saya kasih tahu gitu. Soalnya kan anak-anak Gen Z ini kan apa ya, menurutku agak-agak nggak ketebak gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau kita ya tadi Mbak Ana bilang di generasi X gitu, kalau kita lihat orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi atau kita baru ketemu orang baru, cara kita respectnya berbeda dengan anak-anak Gen Z ini. Terus dulu kita kalau diomongin kan aku kalau diomongin orang tua kan udah nggak ada pilihan lain tuh kecuali bilang iya, maaf gitu. Makanya tadi aku tanya apakah anak-anak itu juga challenge, karena menurutku mereka berani. Mereka berani. Mereka berani. Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Iya, mereka berani sih terus terang men-challenge. Ini kan fakta yang kita nggak bisa hindari ya di dunia kerja sekarang ini. Menarik bertemu dengan anak-anak yang merasa dirinya punya kebebasan segede-gedenya, tetapi juga ingin diakui dengan kehadiran mereka sekarang. Tapi ada satu hal yang menarik lagi nih Mbak. Kemarin atau pokoknya dalam minggu-minggu inilah ya, dalam minggu-minggu ini kan ada berita tuh bahwa kira-kira di Indonesia nih kira-kira ada 10 juta anak Gen Z yang tidak bekerja dan gak sekolah. Apakah memang ketika mereka yang Gen Z ini ya terutama ya mau masuk di industri kerja, di periklanan utamanya di tempat Mbak Ana ada gitu, sulit sekali gitu kan? Sebenarnya justru menurut saya ya, dengan platform yang ada sekarang itu memudahkan anak-anak ini gitu ya, nge-reach out ke banyak companies dengan platform-platform dan flow of information yang ada gitu ya, dari TikTok kayak dari Instagram kayak dari Facebook. Facebook masih dipakai sampai millennials kayaknya deh. Apa enggak ya? Kayaknya masih. Itu tuh opportunity untuk mendapatkan informasi ini tuh tinggi. Jadi sebenarnya enggak sulit gitu ya. Nah mungkin yang kita perlu tahu dari 10 juta itu kan statistik general ya. Iya. Sebenarnya itu berasal dari mana?
di dalam negara Indonesia ini. Karena Jawa dan luar Jawa itu berbeda banget. Berbeda mindsetnya, berbeda tipe Gen Z-nya juga. Jakarta dan kota-kota besar lainnya dengan di luar Jakarta, second tier city, third tier cities itu udah beda lagi gitu. Apa perbedaan-perbedaan yang paling signifikan? Even the way they approach life is very different gitu. Jakarta is very modern. The next big thing-nya gue tuh apa gitu ya. Gue tuh harus mencapai sesuatu sebelum umur ini segala macam. Daerah is very different. Katakanlah daerah misalnya apa? Di luar Jawa atau masih di sama-sama Even masih di Jawa. Masih di Jawa itu affluent Gen Z atau bisa dibilangnya tuh intellectual Gen Z. Itu is very mindful dengan area lokalnya mereka. Apa yang diperluin area lokalnya. Local pride-nya makin tinggi. Solusi apa yang bisa aku berikan ke orang-orang lokal ini? Apa sih kesulitan orang-orang lokal di daerah aku ini maju? Keren tapi ya sebenarnya ya. Sebenarnya keren. Itu intellectual Gen Z kayak gitu. Of course jumlah mereka itu kan gak sebanyak dengan yang Gen Z yang agak-agak lost ya gitu ya maksudnya aku gitu. Karena apa? Karena banyak tekanan ekonomi, tekanan social media kan gak banyak juga membantu. Berkesannya kan the grass is always greener on the other side, right? Gitu kan. Everybody's flexing, I don't have anything gitu kan. Itu ya gitu. Jadi yang lost memang ada, of course banyak juga yang lost. Tapi kalau kita perhatiin Gen Z yang memang intelektual gitu ya, yang memang sekolah, mungkin gak semuanya juga sekolah tinggi S1 segala macam, tapi mindset mereka adalah I want to make my local area to better. Itu juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi I would take that statistic with a pinch of salt. Sampai tahu sendiri sebenarnya root permasalahannya itu apa gitu, di daerah mana banyaknya gitu. Apakah memang itu adalah area-area di mana infrastruktur kita kurang banyak, atau memang education atau outreach education kita belum sampai, karena kita juga kekurangan sekolah, kekurangan guru gitu kan. Kurang duit sih yang pasti. Kurang duit. Soalnya sekarang biaya sekolah gedenya benar sekali. Jadi ada yang mesti kita perhatikan. Dari yang tadi ya jumlah atau gini, dari semua Gen Z yang ada di tempat Mbak Ana khususnya gitu, pernah didata nggak Mbak? Berapa banyak dari Jakarta, berapa banyak dari luar Jakarta? Kalau nggak salah HR saya ada datanya, cuman saya lupa. Kita lumayan data driven company sih, jadi HR tim aku tuh setiap bulan HR directornya itu akan selalu memberikan saya data-data driven yang memberikan meaning gitu. Even kita punya employee engagement survey, happiness quotient, kita punya. Terus kita ada happiness quotient. Ada happiness quotient gitu. Kenapa perlu itu? Kenapa perlu itu? Karena pertama we work long hours gitu kan. And then kedua they spend more time in the office than at home. Gitu kan. Jadi we want to make sure that we have the right policy, the right environment for them untuk grow gitu ya. Jadi makanya happiness quotient itu penting. Karena kenapa? Akan lebih mudah satu orang toksik itu merusak semua. 10 orang happy dengan satu orang toxic, 10 orang ini bisa jadi toxic. Jadi it's really good for us to know beforehand gitu. Apa yang kira-kira menjadi potensial untuk toxicity di kantor. Nah itu tadi. Jadi kalau jadi belok sedikit tadi. Jadi pengen tahu sebetulnya lebih banyak yang datangnya dari Jakarta atau yang dari luar Jakarta ya. Jadi anak-anak Gen Z yang kerja kayaknya di tempat. kalau dilihat secara kasar sih ya, itu kayaknya Jabodetabek tuh tetap paling banyak sih. Tetap paling banyak. Tapi kita memang punya banyak yang star kita juga datang dari luar Jakarta sih, Surabaya, Semarang gitu ya, Jogja itu juga ada. Dengan beragamnya mereka gitu, ada benturan budaya gitu nggak sih? Ada sih, mereka? Of course gitu ya, bukan benturan ya, mungkin ini ya. Katrol nih kalau yang ini nih gitu-gitu tuh model. Ada gitu. lah pasti gitu anak muda itu pasti ada. Tapi maksudnya justru ya the good thing about anak-anak dari luar itu adalah, dan anak-anak kita ya di kantor gitu ya, one of the things yang good about them adalah mereka juga open sih dengerin anak-anak dari daerah ini. Mungkin karena kita kan nggak dibully ya? Kayaknya nggak pernah ada bully deh di kantor. Nggak ada. Maksudnya kalau bully cuma celah-celahan gitu kayak biasa ya. Iya. Gitu kayak ada yang satu ngomongnya medok gitu ya. Nah itu oke lah, kita suka celah-celah gitu ya, medok gitu kan.
Tapi ya other than that kayaknya nggak segitu-gitunya amat gitu, karena terus terang pengetahuan kita dengan area di luar Jakarta itu kan, atau di luar Jakarta dan kota besar itu kan kurang ya. Jadi it's always interesting, and a lot of them actually come dengan very good insights, karena insights itu kan penting untuk mengeksplor kreativitas kita ya gitu. Anak-anak Gen Z ini kan anak-anak yang lahir di era-era pandemi itu ya, dan pada masa itu orang kerja semua kebanyakan WFO. Sekarang kita udah balik lagi, mulai dengan dulu WFH, sekarang mulai balik lagi dengan WFO gitu. Tadi Mbak Ana juga ada sempat mention sedikit bagaimana mereka kerja bisa lebih banyak di kantor. Masih ada dampak-dampak pandemi nggak sih di anak-anak sekarang itu? Kalau dampak-dampak masih ada mungkin ya, sedikit banget sih, tapi cuman gini, ini mungkin nggak semua company seperti itu ya, tapi di FCN itu kita dari bulan Maret tahun 2022 ya, itu kita udah WFH-nya tuh cuma 1 hari dalam seminggu. Oh oke. Gitu. And plus seperti ini lagi, kita ini kan di drive sama deadline ya. Jadi deadline ya kita bisa tetap syuting weekend, tetap apa juga gitu ya. Dan mereka oke aja ya? Mereka oke aja kok. Mereka tahu itu adalah the occupational hazard lah bisa dibilang gitu ya. Ketika kita mau WF, tapi memang ketika kita ngeluarin itu, wah yang protes tuh gila-gilaan. 4 hari kerja, 1 hari WFH segala macam, yang protes gila-gilaan. Dan again kita kan data driven ya. Sebelum itu terjadi, company kita itu attrition rate-nya kayak 60%, bayangin. Pergantiannya udah, wah, kenapa ternyata ketika kita pilih, kita tanya di exit interview, so we have exit interview segala macam itu, salah satu hal kalau di dunia kreatif itu kan kita banyak brainstorm. Betul. Kita banyak brainstorm, kita ada yang namanya culture, penting banget nih. Betul, gue penting banget di-inspire sama bos gue gitu kan. Gue pengen lihat bos gue ngapain sih, nyari ide, anak-anak account, gimana sih jalanin bisnis, ngomong sama klien. Kalau kita pakai screen itu kan nggak ada, ya datar aja gitu ya, gimana sih gitu kan. Nah, ternyata itu penting banget gitu. Cuman of course yang keluar kan denial duluan. Betul. Gila WFH dong, yang lain masih WFH, kenapa kita mesti 4 hari WFO gitu kan, bla bla bla. But the moment itu terjadi dan bergulir, rate of attrition kita langsung turun. To the point akhirnya sangat sehat di 25%. Which proves bahwa bonding mereka jalan, dan mereka ternyata seneng pas kita melakukan employee engagement survey. Mereka merasa ada culture yang terjadi, ada brainstormingnya lebih enak. Ternyata aku masuk nih, aku kan fresh grad nih 2020, aku masuk 2 tahun aku gak ketemu tim aku gimana bisa bikin bonding dan merasa ada sense of belonging di sebuah perusahaan kalau hal itu gak terjadi. Artinya di anak-anak Gen Z ini get along, ketemu fisik itu juga tetap menjadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting, malah sangat penting buat mereka. Because they are also they also grew up dengan environment, it's a we gitu kan. It's not always an I, it's always a we better. We is always better gitu kan. Soalnya gitu. kan kalau ngomong we itu kan kayaknya yang dulu-dulu gitu kan, selalu ngomong as a team gitu ya, kita ini kelompok, lo nggak boleh sendiri, nggak boleh ego gitu. Tapi ternyata di anak-anak ini justru itu juga jadi hal yang penting gitu ya. Penting. Karena kan kita ini kita, saya ngomongin Indonesia aja ya. Iya dong. Nah justru kalau mau lebih sempit lagi di perusahaan Mbak Ana. Iya. Soalnya what epidemic also teaches them itu the value of family kan. Yes. Ya kan gitu. Jadi mereka seneng banget value of family. So ketika mereka ke tempat pekerjaan, that value of family itu dicari juga. Pertanyaan satu lagi sebelum kita break. Bagaimana membangun budaya di kantor itu pun sebagai satu keluarga gitu ya, untuk memberi rasa aman dan nyaman buat mereka. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit strukturnya FCN gitu ya. Karena kalau saya di holding,
Tapi the rest of us itu banyaknya di anak perusahaan kami gitu ya. So kalau dari di holding kita juga membuat policy kayak kita ada budget buat outing, kita ada outing meaning team engagement lah ya gitu ya. Terus dan kita juga ya selain itu tuh engagement survey gitu ya, happiness quotient, whistleblower segala macam gitu ya. Terus sama sebenarnya mereka juga kita kasih fasilitas untuk berbicara dan ketemu dengan psikolog when needed gitu ya. Itu psikolog di company ada ya berarti ya disediakan? Di company enggak, karena yang kita pelajari adalah anak-anak ini akan mencari seorang psikolog yang sesuai. So kita membebaskan mereka mencari, tapi mereka bisa apa? Itu difasilitasi oleh perusahaan. Fasilitasi oleh perusahaan dan ada malah anak perusahaan kita nih yang juga engage sama platform juga gitu ya. Itu di masing-masing perusahaan tuh mereka melakukan team bonding itu sendiri. Dan itu bentuknya macam-macam dan kita mengendorse itu, malah mengencourage itu terjadi. Jadi ketika kita business review ya Mas ya, business review itu yang kita review tuh nggak cuma numbers, nggak cuma win ratio, nggak cuma plannya gimana, tapi kita juga membahas talents. Siapa star talentsnya, gimana temperatur di company kalian gitu loh, what are they feeling, apa yang mesti di ini, itu kita juga monitor sih Mas. Jadi kehadiran anak-anak Gen Z ini dampaknya luar biasa ke perusahaan ya, karena lalu perusahaan betul-betul membangun sebuah suasana environment yang mesti bagus terus nih vibes-nya, dan itu dampaknya buat perusahaan juga jadi baik. But it's a tough love ya Mas. Emang tarik ulur ya kalau aku bilang gitu. Of course kita juga ngeluarin policy-policy yang disiplin banget sih gitu. Of course nih ya gitu. Bisa some days they all love me, some days I'm public enemy number one gitu kan. Itu biasa ya Mas ya gitu kan. Jadi emang begitu gitu. Tapi yang selalu kita coba kasih tahu ke mereka adalah the reason why-nya. So it always starts with why-nya, bukan ini kita ngeluarin gini karena begini, kita ngeluarin begini gini. Tapi kita kasih tahu why-nya dulu. This is what's happening. What's happening is A, B, C, D. Consequently-nya karena begini, kita harus ngeluarin policy. So policy ini untuk menjawab what's happening. Selama mereka diberikan wacana untuk berbicara langsung dan mengeluarkan unek-uneknya langsung, itu fine aja. Nggak fine aja sih, maksudnya itu membantu memitigasi dengan lebih baik gitu. Itu sih Mas gitu, karena emang ya itu tough love itu tarik ulur. Karena kan nggak bisa semuanya menyesuaikan mau kan. Tapi ya mungkin itu yang tadi ya menurutku jadi peluang yang sangat baik untuk perusahaan, tapi juga buat anak-anak Gen Z khususnya ya, bahwa masih ada perusahaan-perusahaan yang memberi ruang mereka bisa berkembang sebagaimana mereka ada, dan dengan itu ternyata memberi dampak positif buat dua-duanya nih ya sebetulnya ya. Mbak Ana, kita break di sini, ntar kita balik lagi dengan topik-topik yang lebih dalam lagi ya. Waduh, salam. Kita break dulu sampai di sini, ntar kita balik lagi masih di Awareness Podcast, upaya menjaga asa, merawat, menumbuhkan kesadaran. Bye.